Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah fis sirri wal alan. Ittaqullah fis sarra'i wad dharra. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini, mari sama-sama khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita yang hadir di belakangan ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian yang sebenarnya, yaitu dengan menjalankan seluruh yang Allah perintahkan kepada kita, tidak lagi memilah dan memilih mana yang wajib dan maupun yang sunnah, tapi kita melihat bahwa itu kedua-duanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita laksanakan. Begitu juga sebaliknya, kita melihat bahwa banyak Allah larang kepada kita, baik itu larangannya yang haram maupun yang makruh. Kita tidak lagi milah dan memilih mana yang haram dan mana yang makruh, tapi selagi itu adalah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Di Al-Baqarah 185 Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bahwa Allah berfirman, setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, maka kita sempurnakan bilangannya menjadi 30 hari, dan di ujungnya kita bertakbir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersyukur dengan melaksanakan Idul Fitri di hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi ada yang berbeda yang kita rasakan pada Idul Fitri kali ini. Kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya virus COVID-19. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam ujian yang selama ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar kita diuji keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahwasanya apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kami telah beriman padahal kita belum diuji. Nah, saat ini kita semuanya mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa melewati ujian ini?
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setidaknya salah seorang waliullah saleh, sultanil auliya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu taala wa qaddasallahu sirrah, dalam kitab Anwarul Hadi, beliau memberikan kepada kita langkah-langkah, tahapan-tahapan bagaimana manusia itu bisa melewati ujian dengan lulus dan sempurna. Setidaknya ada 4 langkah yang ditawarkan oleh Sidi Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu taala qaddasallahu sirrah. Ada 4 langkah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan melewati keempat-empatnya. Maka dikatakan manusia akan lulus ujiannya jika sampai pada tahapan yang keempat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Apa tahapan-tahapannya? Yang pertama, bahwa apabila manusia itu diuji, apapun ujiannya, apakah ujiannya sakit, apakah ujiannya kekurangan harta, apakah ujiannya kekurangan ekonomi dan berbagai macam keujian lainnya, maka yang pertama kali yang dilaksanakan oleh manusia adalah manusia itu akan berusaha melewati ujiannya dengan dirinya sendiri. Dia mengandalkan dirinya sendiri menghadapi ujian. Jikalau dia sakit, dia tahankan sakitnya. Jikalau dia kekurangan ekonomi, dia mencari ekonomi. Dia mengusahakan bagaimana dia bisa melewati ujian dengan baik. Tetapi ada kalanya manusia-manusia ketika diuji tidak bisa dia menahan pada dirinya sendiri, tapi dia masuk pada tahapan kedua, yaitu dia membutuhkan bantuan orang lain. Ketika dia sakit, maka dia berusaha mencari dokter agar diberikan kesembuhan dengan diberikan obat. Ketika dia kekurangan ekonomi, dia akan menghadap kepada orang yang mempunyai ekonomi yang lebih agar diberikan pekerjaan. Jikalau dia tidak mempunyai pekerjaan, dicari kepada bos-bos atau pimpinan-pimpinan yang mempunyai lowongan pekerjaan, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Sejatinya manusia ketika tidak lagi bisa menanggung ujiannya pada dirinya sendiri, maka dia akan mencari orang lain untuk hadapi ujian yang dia hadapi. Ini tahapan kedua. Ketika manusia diuji dengan tahapan kedua ini juga tidak mampu, sudah kesana kemari mencari obat, tidak juga sembuh-sembuh. Sudah meminta pertolongan kesana kemari, tidak juga mendapatkan kecukupan ekonomi. Berbagai macam usaha yang manusia usahakan juga tidak dapat menghasilkan usaha yang maksimal ketika berhubungan dengan manusia. Maka muncul tahapan ketiga, yaitu pada waktu itu manusia mulai tafakur pada dirinya sendiri, mulai minta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam bangun salat malam, menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam minta pada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah malam minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini tahapan ketiga, bahwa manusia mulai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Namun lagi-lagi manusia belum juga bisa menuntaskan ujian yang dihadapi. Sudah meminta pada Allah Subhanahu wa taala, meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tidak Allah kabulkan apa yang diminta dan apa yang dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena dia lupa tahapan keempat, bahwa manusia terkadang ketika minta pada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengingat dirinya sendiri. Dia hanya mengingat apa yang dia inginkan. Dia inginkan apa yang dia inginkan, Allah kabulkan. Itu yang diinginkan oleh manusia. Ya Allah, dikabulkan. Semua yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lupa tahapan keempat. Ternyata kita hanyalah hamba-hamba Allah. Bahwa kita adalah orang-orang yang hanya menerima apapun yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang kita serahkan semuanya urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lupa. Dengan ujian Covid ini, banyak di antara kita kekurangan ekonomi, banyak di antara kita kekurangan mengalami kendala psikis dan macam-macam. Maka kita ingat tahapan keempat. Kita mulai serahkan semua urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini bahwa Allah akan menyelesaikan apapun urusan kita.
Tidak lagi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan kita, tapi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita telah melewati berbagai macam ujian, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kita terima dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha kita menerima apapun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah yang keempat. Mudah-mudahan kita dengan langkah yang keempat itu bisa kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas keinginan kita, tapi kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan Allah terhadap diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inilah 4 langkah yang ditawarkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada kita semua, bahwa senantiasa kita kembalikan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas keinginan kita, tapi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala atas keinginan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Mudah-mudahan khutbah yang pertama ini bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum binafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haitsuma kuntum. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari sejenak kita merenung kembali hidup yang telah kita jalani ini, terutama ketika kita dilanda musibah, kita dilanda ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita pikirkan, apa yang telah kita renungi menjalani hidup dan kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita sudah melewati tingkat yang pertama, tahapan yang pertama. Dia mampu untuk melaksanakan, menanggung apapun yang Allah berikan kepadanya. Atau juga di antara kita ada yang sudah melewati tahapan kedua, juga sudah minta tolong pada orang lain. Bahkan di antara kita sudah melewati tahapan ketiga, mulai meminta pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan semua musibah daripada kita. Mungkin kita lupa tahapan yang keempat, bahwa kita hanyalah hamba Allah yang menerima apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selama 2 bulan ini, pernahkah kita merenungkan bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak? Selama 2 bulan ini, pernahkah kita merenungkan bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala? La haula wala quwata illa billah. Selama 2 bulan ini, pernahkah kita merenungkan bahwa kita ini hanya menginginkan apapun yang Allah inginkan, kita akan melaksanakan. Apapun yang Allah uji, maka kita akan menerima dengan keridhaan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh jadi kita di antara kita ada yang belum sampai pada tahapan keempat, sedangkan Allah menginginkan kita semua sampai pada tahapan keempat. Tidak hanya dengan musibah-musibah yang besar, ujian-ujian besar, tapi ujian yang kecil pun kita tersuduri, kita teriris dan macam-macam. Maka itu semua Allah inginkan bahwa kita serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini khatib mengajak pada kita semua, mari sama-sama kita serahkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami serahkan ya Allah hidup kami, inna salati, salat kami ya Allah, wa nusuki, ibadah kami ya Allah, wa mahyaya,
hidup kami ya Allah, wa mamati, dan begitu juga dengan mati kami ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah Rabb semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita berdoa di khutbah yang kedua ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, bukan atas keinginan kita, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah inginkan atas diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat yang besar, Allah berikan kepada kita anugerah yang besar yang tidak Allah turunkan melainkan setelah kita mendapatkan musibah-musibah yang besar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, mari sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan begitu juga dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, dan ampuni juga semua kaum muslimin dan muslimat. Rabbana ighfir lana ma madha min dhunubina, Rabbana ighfir lana ma madha min dhunubina. Ya Allah ya arhamar rahimin, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa kami yang telah kami kerjakan selama ini ya Allah. Ighfir lana ma madha min dhunubina wa aslih lana ma baqiya min umurina. Ya Allah, sempurnakan ya Allah, perbaiki ya Allah yang tersisa daripada hidup kami Allah. Warzuqna a'malan zakiyatan tardha biha 'anna, dan berikan kami ya Allah amalan-amalan saleh yang Kau ridhai Allah. Wa tub 'alaina bukakan pada kami pintu taubat ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya arhamar rahimin, di pagi hari ini ya Allah kami menegakkan kedua tangan kami ya Allah, meminta padamu ya Allah, meminta padamu ya Allah, meminta padamu ya Allah, bukan atas kehendak kami ya Allah. Kami ridha ya Allah, kami ikhlas ya Allah, kami ridha ya Allah, kami ikhlas ya Allah, menerima ya Allah, menerima apapun yang telah Engkau berikan ya Allah, walaupun itu musibah di mata kami ya Allah, boleh jadi musibah itulah kebaikan untuk kami ya Allah, yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin, ya arhamar rahimin. Di pagi hari ini ya Allah, kami tengahkan kedua tangan kami ya Allah, meminta padamu ya Allah, meminta padamu ya Allah, meminta padamu ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang saleh ya Allah. Kalau kami sebagai orang tua, jadikan kami orang tua yang saleh ya Allah, jadikan kami orang tua saleh ya Allah, orang tua yang saleh, bapak-bapak yang saleh, ibu-ibu yang salehah, bapak-bapak yang saleh, ibu-ibu yang salehah ya Allah, agar kami bisa mendidik anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kami ingin mempunyai keturunan yang saleh dan salehah, tapi kami lupa bahawa kami belum soleh dan belum soleha. Ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah hati-hati yang terbuka, hati-hati yang terbuka, fikir yang terbuka. Kami ingin berubah diri ya Allah, ingin menyerahkan semua urusan pada kami pada Allah ya Allah, kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami serahkan padamu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 hajat kepadamu ya Allah. Allah, Allah, Allah. Bismillah,
dengan namamu ya Allah, wa billah denganmu ya Allah, wa minallah darimu ya Allah, wa ilallah kepadamu ya Allah, wa alallah diawasi olehmu ya Allah, wa fillah dalam naunganmu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wala haula wala quwata illa billah. Allah 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 la haula wala quwata illa billah. Allah 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 la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adfa' 'anna al-bala', Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar was suyuf al mukhtalifah wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma adfa' 'anna al-bala', Allahumma adfa' 'anna al-waba', Allahumma adfa' 'anna al-bala', Allahumma adfa' 'anna al-waba' wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-adha, isrif 'anna al-adha, isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Isrif 'anna al-adha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.